Mangga waktu dan tempat disemanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahatur Bapak Kuwu nu aya di dieu sareng Bapak Kiai Bapak Camat sareng Pak Kiai anu ngageuh di dieu sareng ibu-ibu bapak-bapak sadayana hapunten abdi teu tiasa ngawa basa Sunda mah tiasa teh anu kasar biar nepangkeun heula simkuring ti Bandung. Abdi Teriska Raharjo, nami Raharjo margi pun bapaknya aya Jawa aya Sunda, pun biang ti Banten sareng Sunda. Hapunten abdi tos ngawantunkeun manahnya di dieu biasa nama bapak-bapak pamidi pesantren mah anu maparin sambutan, tapi margi ieu barudak hoyong abdi cenah nyambut mangga insyaallah satiasa-tiasa. Salajengna abdi bade ku bahasa Indonesia wae bilih lepat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya merasa sangat bangga dan juga berterima kasih terutama kepada Allah bisa bertemu dengan bapak-bapak dan terutama anak-anak saya di sini semua. Mungkin ada yang baru, ada yang lama yang sudah kenal saya. Saya datang berkenalan dengan pesantren ini sejak tahun 2006. Waktu Pak Kuwu belum jadi Kuwu, waktu Pak Bupati belum jadi Bupati, masih jadi murid saya di BMTI mungkin ya, tahun 1980-an sekian Pak Haji, karena itu kami yang melatihnya di BMTI sekarang namanya Technical Teacher Upgrading Center atau di Cimahi, dan sekarang alhamdulillah masih menjadi Bupati. Jadi tidak usah menebak usia saya berapa, tapi saya masih sehat alhamdulillah, dan saya berkenalan dengan pesantren masih di sana, belum ada di sini. Di sini untuk tahfiz Quran, alhamdulillah berkembang itu sejak tahun 2006 sampai sekarang. Hati saya sudah separuh di sini ya, meskipun saya jarang sekali sampai berminggu-minggu, paling 1-2 malam. Jadi saya mempelajari seperti apa pesantren ini, mudah-mudahan berkembang ke depan makin besar, makin tambah yang mau belajar di sini untuk belajar kitab dan juga mau mempelajari Al-Quran sehingga hatam bacanya. Nah ini khusus untuk para santri, santriwati, kalau sudah hatam Quran barangkali kitab-kitab hadisnya juga sudah dipelajari, tinggal digabungkan karena hanya membaca saja, menghafal huruf-hurufnya itu tidak akan bermakna tanpa mengetahui hadisnya. Sesudah mengetahui dan paham hadisnya barangkali sudah tahu, itu menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai umat Islam untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu akhlak yang baik. Nomor 1 mungkin kalau santri-santriwati ini harus berakhlak yang baik kepada ibu bapaknya, lalu kepada keluarganya yang lain, apalagi kepada para gurunya. Kita jangan kalah, di Cina memang sekarang sudah berkembang Islam, tetapi tradisi mereka memperlihatkan kepada kita ya, di bangsa Cina itu mereka sangat hormat sekali kepada gurunya, ya. Apalagi guru yang mengajarkan agama, barangkali kalau di kita itu harus lebih hormat karena merekalah yang memberikan ilmu, yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus berakhlak yang baik. Jadi nomor 1-nya belajar dimanapun, apapun itu tetap tergantung orangnya. Kita di sini bangsa Indonesia itu bangsa yang besar. Sukunya banyak sekali, sana suku Cokor atau napi sampean ya. Suku itu terdiri dari berbagai etnis ya, dengan bahasanya yang begitu banyak. Suku bahasa Sunda itu ya kaki ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu etnis. Ya, kita satu bangsa, berbagai suku tetapi menjadi satu bangsa. Nah, kita harus toleran. Ya, itu bagian dari akhlak kita, toleran kepada suku yang lain dengan agama yang lain, karena kita dipersatukan sebagai satu bangsa yang
mencintai negara kita sebagai Republik Indonesia. Ya, dengan falsafah hidup itu Pancasila. Banyak yang salah kaprah. Falsafah kita hidup itu Al-Quran. Ya, bagi yang beragama Islam. Tetapi untuk bernegara dan berbangsa kita harus falsafahnya Pancasila, supaya kita tetap berketuhanan yang Maha Esa melalui agama kita, agama Islam ya, yang bagi yang Muslim. Lalu kita dalam agama kita juga tentu kita itu harus berperi kemanusiaan, artinya tolong menolong. Di agama itu kan kita juga disuruh oleh Allah melalui Al-Quran yang kita tahu, kita itu harus pandai bersosialisasi, menolong orang lain itu bagian dari kehidupan kita. Ya, peri kemanusiaan. Lalu yang ketiga, persatuan. Ya, persatuan itu artinya kita harus bersatu dimanapun. Kalau di masjid kita bersatu dengan yang satu agama, satu keyakinan. Tetapi untuk kegiatan sosial dengan agama apapun. Nah, pesantren ini saya harap juga seperti yang di Gorontalo yang saya lihat. Di Gorontalo di pesantren, saya jadi teringat Kiai Gofur ya, jadi terharu. Itu dikelilingi tidak hanya oleh masjid, tetapi juga ada pura, ada gereja, gereja Katolik, gereja Protestan, dan beliau dengan almarhum saudaranya, juga beliau sudah almarhum, itu menerima murid di madrasah itu yang beragama non-muslim. Jadi waktu saya ke sana memberikan pelatihan Pancasila ya, kebangsaan lah begitu. Itu murid-muridnya bersatu ya, yang muslim yang di pesantren dan kebetulan ada madrasahnya. Itu murid-muridnya ada yang dari berbagai etnis yang lain, ada yang orang Bali, lalu orang dari Palu yang agamanya bukan Islam. Itu belajar di madrasah. Ya, ikut pelatihan juga. Jadi dari 200 orang itu ada sekitar 20 atau 30 yang non muslim mengikuti, karena mereka sekolahnya di madrasah juga. Lucu ya, tetapi itulah keindahan buat saya. Jadi dengan persatuan itu kita merasa indah ya, persatuan kita banyak berbeda tapi dipersatukan dengan Pancasila ini. Yang keempat, kita harus melaksanakan yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Itu merupakan bahwa kita ini semuanya kalau ada apa-apa itu harus dengan musyawarah ya. Apalagi santri-santriwati di sini, barangkali apapun harus dimusyawarahkan sebelum diputuskan, itu baik sekali. Sehingga tidak akan ada perseteruan, permusuhan. Ya. Yang kelima, tentu kita harus berkeadilan sosial bagi santri atau santriwati yang sukses. Harus membagikan apa yang kita punyai kepada orang lain yang memerlukan, baik itu ilmu maupun moral maupun material. Barangkali itu saja, karena saya hanya sedikit dan sangat gembira ya hati ini, karena masih diakui sebagai bagian dari pesantren ini. Alhamdulillah saya masih sehat, mudah-mudahan juga kedepannya masih bisa bertemu dengan anak-anak di sini, santri-santriwati yang menuntut pembelajaran Al-Quran maupun kitab. Semoga mereka sukses dan juga saya doakan mereka menjadi generasi Rabbani ya Pak Kuwu. Generasi Rabbani yang semua sudah tahu itu mempunyai kearifan. Kearifan itu tidak hanya bijaksana menurut saya, tetapi juga berpengetahuan dan juga akhlak yang baik. Menjadi orang yang selalu bertakwa, bahwa ilmu itu tidak boleh diendapkan tapi harus dibagikan apapun bagaimanapun, sehingga agama kita ini menjadi agama yang terbaik ya, terbaik, baik berkeyakinan kepada Allah, baik juga kepada sesama manusia, karena itu yang diharuskan oleh Allah melalui Rasulullah SAW untuk dibagikan kepada orang lain. Saya juga gembira bahwa di sini katanya ada sumur, dan sesudah berkunjung dengan Pak Kiai ke Kudus ya, ke Bapak Uli Nuha, Kiai Uli Nuha saya kenal dekat.
lalu ke Jombang juga di tempatnya almarhum Gus Dur, itu melihat bahwa air sumur yang banyak didoakan termasuk doa hatam Quran itu bisa diminum airnya ya, menjadi obat. Dan saya suka diberi di Kudus itu oleh kiainya, itu enak sekali airnya, dingin terus gitu ya. Jadi di sini saya harap sudah ada air minum itu ya, meskipun mungkin nanti suatu saat harus ada penyaringnya Pak Kuwu. Mudah-mudahan ada investor yang mau menyaring air ini, karena bagus sekali kalau selalu didoakan oleh para santrinya menjadi obat ya, obat hati ya terutama. Itu saja dari saya, terima kasih atas kesediaan bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang waduh begitu ramai dengan anak-anak, bikin gembira padahal ini masih endemi sekarang ini ya. Mudah-mudahan bisa jaga jarak, pakai masker ya Bapak, karena kita tidak tahu kita ini OTG bukan. Tahu OTG itu apa? Ya, orang tanpa gejala ya. Orang tanpa gejala tiba-tiba kena Omikron ya. Bukan Bimikron ya, tapi Omikron. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya, bapak-bapak yang sepuh, para ustadz, para kiai, mohon maaf yang sebesar-besarnya saya sudah berani berdiri di sini karena kebiasaan zaman dulu saya jadi guru, lalu menjadi Widya Iswara itu hampir sama dengan dosen ya. Nah itu, jadi hidup saya lama sekali di pendidikan. Sampai sekarang pun saya sering melakukan kegiatan sosial, jadi jangan ragu kalau apa yang saya mampu itu bisa saya datangi, dan saya dengan teman-teman tim itu sering ke daerah untuk melakukan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat. Ya, itu kegiatan saya sekarang. Mangga sekian saja dulu sambutan saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten tadi tos disebatan kelas ulia tilu nyata Dede Muhyiddin, Islahuddin, Asep Jamal sareng Usep, mangga ka panggung. Saterasna di kelas takhususna Siti Zubaidah sareng Yuli Elita, mangga pada setiasa naik ke panggung. Mangga sareng Yuli Elita, Siti Zubaidah. Mangga kanggo Bapak Camat sareng Bapakku supados tiasa ke panggung disiun. Bapak Camat kanggo pembagian ijazah Al-Hasanain kelas Ustadz 3 Ulia 1443 Hijriah tenapi 2002 nyata saudara Dede Muhyiddin. Mangga nih. Saterasna nyata kanggo pembagian ijazah Islahuddin saterasna nyata kanggo kersana Bapakku nyata saudara saudara Asep Jamal. Kanggo nu kaopat nyata saudara Usep. Kanggo Ibu Triska panginten nyata Siti Zubaidah. Anu pertama tadi nyata saudara Dede Muhyiddin kawitna di Lebak Wangi. Doakeun mudah-mudahan sing ilmu manfaat sareng teh nikah sebenarnya. Nu kaduana nyata saudara Islah kawitna di Cigintung panginten
nya saudara saya alhamdulillah tas lulus madrasah. Nu saterasna Asep Jamal nyata kawitna di Gunung Payung. Nu saterasna nu kaopat nyata Usep kawitna di Cicurug. Anu kalimana nyata saudari Siti Zubaidah anu kawitna di Cicariang. Nu saterasna Juli Elita nyata anu kawitna di Ciloa. Alhamdulillah nya tahun ayeuna tos hatam madrasah pangintennya, terus diangkat dan pengurus atau napi ustad lamun eta pengajar panginten dipoto heula kanggo sadayana dipoto heula kanggo yeuna kanggo pembagian dina panginten hapunten. Angga kanggo Bapak Camat nyata kanggo Dede Muhyiddin mohon mangga dikalungkan ku Bapak Camat satahun sakali kalungkan sakalinya. Seterusna Islahuddin nu kanggo bapakku panginten nyata Asep Jamal anu kawit di Gunung Payung. Saterasna Usep anu kawitna di Cicurug. Anu keterasna pembagian masih nyata sadari Siti Zubaidah anu kawitna Cicago. Cari yang caket got. Anu saterasna nyata Yuli Elita kawitna di Ciloa. Alhamdulillah pembagian ijazah sareng sajabina parantos lense nu saterasna pemotoan panginten nya. Hatur nuhun ka Bapak Camat sareng ka Bapak Kuwu sareng ka Ibu Rizka nu di Bandung. Nuhun sadayana. Nuhunkeun pidoana sadayana mudah-mudahan